Oke, selamat siang, selamat malam buat yang menonton. Mohon maaf, saya baru upload lagi setelah sekian lama. Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah game menggunakan HTML. Terkhususnya kita tuh pakai yang namanya tag HTML canvas yang ada di HTML. Oke, di canvas sendiri itu untuk tag yang digunakan untuk pemrograman grafis dan juga game. Nah, ini saya ambil materinya tuh dari Petani Kode. Jadi di sini itu dijelaskan bahwa sebelum hadirnya HTML5 itu game dan juga elemen multimedia lainnya itu disajikan dalam sebuah browser itu menggunakan Flash gitu. Nah, perlu kita tahu bahwa dulu itu banyak game yang dimainkan melalui browser itu dibuat menggunakan yang namanya Flash. Nah, bahkan dulu juga Flash juga digunakan untuk memutar video bahkan. Nah, ini kita bisa lihat ada meme-nya lucu sekali di sini tuh. Nah, di tahun 2001 itu Flash betul-betul sangat-sangat dikenal sama masyarakat, sama orang-orang. Kemudian direbut taktanya itu sama HTML pada 2008. Kemudian di saat ini itu Flash sudah tidak ada nama lagi karena semuanya sudah direbut oleh HTML, karena HTML juga sudah merebut taktanya Flash. Kemudian sudah ada YouTube juga itu sebagai pemutar video gitu. Jadi Flash sudah tidak ada nama lagi. Oke, apa itu Canvas? Tuh, kalau di dalam dunia nyata, Canvas itu sering digunakan untuk menggambar dan juga melukis. Nah, Canvas sendiri itu merupakan sebuah elemen yang ada di HTML, terkhususnya di HTML5. Jadi ini elemen baru yang digunakan untuk menggambar atau merender grafik, image, dan juga teks gitu. Nah, cara pembuatannya itu cukup sederhana. Kita cuma memakai tag canvas di dalam HTML-nya. Dan kemudian kita bisa taruh seperti ini dalam HTML. Bam. Jadi dia akan muncul sesuai yang kita mau gitu. Nah, perlu diingat juga bahwa kalau kita mau buat game, kita tuh perlu yang namanya tahu sumbu X, sumbu Y gitu. Jadi kalau teman-teman di SMA tuh belajar sumbu X, sumbu Y itu sangat penting bagi teman-teman yang mau membuat game, karena perlu diingat bahwa kita kalau buat game itu tidak bisa bilang karakternya tuh geser ke kanan, geser ke kiri, nggak bisa. Kita harus bilang bahwa oke, kamu posisinya tuh di X, sumbu X berapa, di mana sumbu Y-nya tuh berapa, begitu. Jadi kita harus tahu yang namanya sumbu X, sumbu Y. Ini juga digunakan untuk menentukan tinggi dan juga lebar dari sebuah kanvasnya, begitu. Nah, setelah kita mengerti apa itu kanvas, kita tuh harus buat yang namanya, kita harus set up project-nya, sorry. Nah, di sini saya menaruh project saya tuh di dokumen. Terserah teman-teman mau taruh di mana, itu terserah teman-teman. Tapi di sini saya buat satu folder yang namanya tuh game kerajaan. Jadi kita mau buat sebuah game yang temanya tuh kerajaan. Kemudian kalau teman-teman sudah membuat setup projectnya, teman-teman perlu yang namanya membuka Visual Studio Code. Nah, di sini teman-teman arahkan Visual Studio Code teman-teman ke folder yang tadi sudah dibuat. Nah, di sini saya sudah membuat dia punya strukturnya langsung menggunakan yang namanya tanda seru. Langsung dibuat. Dan juga teman-teman perlu yang namanya install live server. Jadi ini, teman-teman ketik saya di sini live server. Kemudian teman-teman ke sini, ke bagian ini, terus kemudian install. Nanti kalau sudah selesai install, live server teman-teman akan muncul di pojok paling bawah kanan nih, di sini. Nah, fungsinya buat apa? Jadi kalau misalnya kita jalankan nih, ini kita jalankan. Nah, kalau kita jalankan, dia langsung membuka browser secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi yang namanya kembali ke
folder atau filenya, terus kita mesti pencet HTML-nya seperti yang dilakukan orang-orang seperti biasa waktu menggunakan HTML. Itu sudah tidak perlu lagi karena langsung dibukakan di browser. Dan setiap ada perubahan teman-teman, maka dia akan berubah secara otomatis. Nah, ini sudah terbuka, jadi teman-teman bisa lihat langsung terbuka gitu. Jadi secara otomatis itu langsung terbuka, dia punya HTML-nya di browser gitu. Oke, setelah teman-teman sudah berhasil membuka HTML-nya di browser dengan bantuan yang namanya live server, nah di sini teman-teman kembali saja ke Visual Studio Code teman-teman, dan di sini teman-teman tinggal mengetikkan dia punya perintah atau punya tag, perintah lagi tag. Sorry. Jadi tagnya itu kita buat seperti ini, canvas, sudah langsung ada tuh. Nah, seperti ini. Kalau kita save. Oke. Nah, dia masih kosong karena kita belum menaruh apa-apa di kanvasnya gitu. Jadi masih kosong banget. Nah, di kanvas ini seperti yang tadi saya bilang itu akan yang namanya menggambar sesuatu yang kita mau gitu. Jadi kita akan menaruh apa di situ. Contohnya di sini saya mau buat sebuah karakter bentuknya kotak gitu. Terus dia punya yang namanya background. Ya, pokoknya ada backgroundnya. Kemudian nanti dia punya kotak gitu. Jadi ada kayak kotak kecil gitu. Kotak kecil yang nanti kita akan warnai dia. Oke. Kita kembali saja ke kanvanya. Terus kemudian di atas ini kita tuh bikin yang namanya tuh style. Jadi text style seperti ini. Nah, di dalam style ini kita bikin yang namanya body. Mau bodinya seperti ini. Kemudian kita mau backgroundnya. Jadi backgroundnya itu saya mau dia warna hitam. Hitam, pokoknya hitam. Nah, kalau kita save, kita kembali ke dia punya live server. Kalau kita kembali ya, kita kembali. Nah, warnanya itu akan hitam, black, karena kita sudah buat bahwa backgroundnya nanti itu hitam gitu. Kita sudah kasih tahu ke komputernya atau ke HTML-nya bahwa kita mau backgroundnya itu black. Asik. Terus kemudian kalau warnanya hitam, saya mau belakangnya putih atau kotaknya yang nanti warna merah gitu. Sepertinya seperti itu. Oke. Jadi kita mau bikin dia punya kotak. Dan sebelum kita buat kotaknya, kita mau bikin script JavaScript-nya. Nah, JavaScript-nya ini untuk apa? Untuk kalau misalnya ada pergerakan, misalnya ada pergerakan lagi, kita mau bikin dia punya, misalnya kalau kita mau bikin kotaknya bergerak ke kanan, ke kiri, itu kita menggunakan yang namanya JavaScript. Jadi kita buat saja di sini, namanya terserah, index.js. Nah, baru kita pakai src untuk mengarahkan dia ke indeks JavaScript-nya. Nah, sekarang kita di JavaScript itu cukup ini, console. Jadi kita console.log, kita mau tahu nih, apakah JavaScript-nya berhasil atau tidak. Misalnya, halo.
Kita save. Kita lihat di browsernya kita. Kita akan lihat di browsernya kita akan yang namanya console log dia, atau kita inspect. Terus kita lihat di konsolnya. Nah, itu tuh. Jadi kalau misalnya muncul seperti ini, berarti JavaScript-nya itu berjalan dengan lancar. Ini saya pakai OBS, agak sedikit tricky, jadi harus bolak-balik gitu, ganti transisi gitu. Oke, di dalam JavaScript ya kita sudah bikin console log halo gitu. Nah, kita mau buat satu variabel. Jadi kalau di JavaScript itu variabel tuh ada banyak, ada const, ada var, ada let. Jadi sini saya pakai const. Nah, kita namain, terserah mau namain apa sebenarnya. Saya namain canvas saja. Jadi kita mau ke dokumen. Kemudian kita akan query selector. Jadi kita query selector gitu. Kita mau query selector. Kita mau selector si kanvasnya. Jadi kita mau selector kanvas. Jadi kita mau kanvas. Nah, kita selector si kanvas nih. Kita selector si kanvas ini. Nah, sekarang kita buat satu variabel lagi, tapi saya bingung mau kasih nama apa. Kasih nama C saja. Jadi di sini saya kasih nama C. Kemudian kita mau tuh kanvas. Nah, kita ngambil variabel yang di sini. Kita mau get konteks. Kita mau get konteks tuh, konteksnya tuh 2D 2D gitu. Nah, oke, baru kita panggil si variabel C-nya ini, kita panggil di bawah. Jadi C dot, kita mau fill rect dia. Oke, kita mau fill rect dia. Kita mau dia tuh 0. Terus kemudian dia 0. Kemudian dia tuh 200. Jadi kita sudah set si C-nya. Kemudian kita mau bikin C-nya itu punya style. Jadi dia punya fill style-nya. Jadi kita mau bikin fill style. Dimana style-nya itu putih. Nah, di sini saya jelasin, kita mau buat sisi ini itu bentuknya tuh jadi kayak jadi ukurannya tuh 0 0 0 200 200. Jadi nanti bentuknya tuh dia kayak kotak gitu. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, di C-nya itu saya bikin stylenya tuh putih. Jadi nanti posisinya itu dia 0 pertama, 0 kemudian 200. Jadi nanti dia punya ukuran itu kecil, dia agak ke kiri, terus warnanya tuh putih gitu. Nah, oke. Sudah. Nah, terus kita lanjut. Kita sudah bikin warna putih. Kemudian kita mau bikin nanti tingginya berapa. Jadi sekarang kita atur nih, kita mau tingginya berapa. Canvas. Kita mau bikin width. Oke, width-nya itu 1024.
width-nya 1024. Kemudian kita mau lagi bikin si kanvasnya ini itu tingginya itu 576. Oh, sorry. Nah, itu kita bisa bikin di sini tuh dikalikan saja sampai dapat 124. Tapi ya saya kasih masuk langsung 124, 567 biar tidak terlalu ribet. Nah, kita save. Sebenarnya tidak ada perubahan yang terlalu kelihatan. Tapi kelihatan sih. Kotaknya tuh jadi agak ke bawah sedikit gitu. Agak lonjong ke bawah, lonjong lagi. Pokoknya agak ke bawah lah. Jadi dia punya kotak tuh agak ke bawah gitu. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code tersayang. Nah, di sini kita tuh tinggal, jadi kan kita tadi sudah bikin di fill rack-nya ini, kita sudah bikin bahwa dia punya ukuran tuh segini. Ukurannya tuh segini. Jadi kita tuh bisa langsung kasih masuk variabelnya di atas di canvas dot misalnya saya kasih masuk width deh. Nah, kemudian oke, kita sudah bikin width-nya, kemudian kita bikin hal yang sama ke height-nya gitu. Jadi kita bikin di sini canvas dot width-nya. Oke. Kita tinggal save. Kita akan lihat perubahannya. Jadi perubahannya akan seperti ini. Dia berubah dari yang tadinya kecil jadi agak besar. Bukan agak besar lagi sih, sudah lumayan besar ini. Oke. Jadi tadi kan kita bikin width-nya tadi 200, height-nya tadi 200, tapi sekarang kita bisa manggil dari variabel. Jadi kita tuh nampung, jadi kita buat variabel, jadi variabel canvas kita buat lagi variabelnya. Jadi sekarang kita bilang canvas kita mau bikin width-nya itu 1024, sorry. Itu juga berlaku untuk height-nya. Nah, kita lanjut. Kita mau buat script lagi. Jadi kita mau buat script lagi. Ya. Atau tidak usah buat script lagi ya. Oke, saya rasa nggak usah deh ya. Oke, kita buat kotak merahnya. Jadi jadi kita bikin variable C. Saya mau fill style-nya itu dia red. Ingat ya. Kalau kita mau buat sesuatu yang berwarna, kita harus nulisnya pakai bahasa Inggris gitu. Kalau di HTML lagi JavaScript, sorry. Kita mau bikin style warnanya. Karena ya JavaScript tidak mengerti kalau kita tulis merah, kecuali kita buat variabel di sini, kita nampung ya warna merah gitu. Jadi kita bikin variabel merah gitu. Oke, setelah itu saya mau bentuknya itu, jadi ya bentuknya kotak juga sama. Tidak beda jauh. Saya mau dia 100, kemudian 100, kemudian dia punya height 100. Jadi ini sumbu X, sumbu Y, ini height-nya. Kemudian width-nya, sorry, ini baru height-nya. Saya mau height-nya 100. Kalau saya save, saya ganti ke browsernya.
Ya elah dari tadi saya ngerekam browser ya. Yalah nggak apa-apa. Ini browsernya jadi merah. Kodenya kita bisa lihat seperti ini. Jadi di bawahnya ini itu saya bikin variabel C. Jadi saya panggil variabel C. Fill style-nya itu red. Terus kemudian fill rec-nya itu 100. Oh sorry, ini ya 100 100 100 gitu. Nah akan menghasilkan kotak merah seperti ini. Oke, ini saya pusing karena pakai OBS. Ganti-gantinya itu loh. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code kita. Kemudian kita buat sebuah function. Function animate. Jadi kita mau menganimasikan dia. Sebenarnya teman-teman kalau di function mau bikin namanya apa saja terserah sebenarnya. Dan satu lagi, kalau misalnya di JavaScript itu function kita bisa buat seperti ini atau kita bisa buat kayak gini. Jadi kita buat const, misalnya ini A contohnya A sama dengan kita bikin callback, kita bikin namanya arrow function kayak gini. Nah ini sudah function juga, jadi kita bisa panggil dia sebagai function gitu. Jadi kalau di JavaScript kita bisa tulis function seperti itu. Alih-alih kita tulis function animate, kita bisa pakai const juga. Jadi saya mau saya mau di sini di windownya itu akan merequest animation frame. Jadi kita mau bikin animasinya di frame. Jadi framenya apa? Animate. Jadi di sini animate. Baru kita panggil si functionnya. Ingat kalau kita mau panggil function, kita tuh betul-betul kurung kayak gini. Ya setiap kita mau panggil function gitu. Kita bisa lihat di atas sini juga itu ada yang get context ini itu sebenarnya manggil function sih sebenarnya itu. Gitu. Oke, kalau kita save sebenarnya belum ada yang berubah sih. Gambarnya akan tetap ya stay aja di situ. Nih, tuh stay aja, dia nggak akan kemana-mana. Nah di fungsinya kita belum bikin animasi itu seperti apa gitu. Nah, oke. Nah, saya rasa saya turunkan dia punya red itu ke function aja gitu. Untuk kita coba turunkan. Agak hancur penempatannya. Ini oke, kita coba lihat. Sebenarnya belum ada kejadian apa-apa juga sebenarnya. Masih tetap di situ-situ saja. Cuman ya, saya mau si kotaknya itu dipanggil di animate aja, di functionnya. Ini sebenarnya belum terjadi apa-apa. Nah, baru di sini kita bikin sebuah variabel lagi, kita pakai let. Let y itu saya mau 100. Misalnya si let ini dia tuh 100 gitu. Nah, sekarang kita mau disumbu y, jadi ini x y sebenarnya. Ini juga x y. Saya mau di sini itu ya y-nya 100 gitu. Sumbu y di sini 100. Ini sama 100. Nggak ada yang beda karena dia ngambil dari variabel di atas sini. Kemudian saya mau di bawahnya itu y plus plus. Y plus plus. Tak asik. Oke. Nah di sini kalau teman-teman save, teman-teman bisa lihat bahwa kotaknya itu akan memanjang secara kayak gini. Jadi kan kesannya tuh kayak, loh kok kayak gini. Sebenarnya itu ada penjelasannya karena di sini itu saya pakai request frame pertama. Jadi dia akan bergerak
kayak frame gitu. Jadi satu. Jadi kalau teman-teman bisa ngelihat frame itu kan dia satu. Nah, ini dia tuh satu juga. Tapi karena kita tidak bikin sebuah function di mana ketika dia ke bawah, ya yang di atas tuh kita hilangin. Kita belum buat. Tapi di sini kita sudah berhasil buat si kotak itu jalan sebenarnya. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa dari si Y-nya itu yang 100, maka itu akan ditambahkan. Jadi 100-nya akan tambah terus. Nah, kita perlu tahu bahwa kalau misalnya sumbu Y itu kan atas bawah. Jadi dia tuh atas bawah, ini sumbu Y ya. Atas bawah, sumbu X kan kiri kanan. Nah, sekarang kita mau dia tuh dari posisi yang 100 ini, itu dia akan ke bawah terus. Bertambah. Gitu. Oke, ini saya sudah ganti. Oh ya, sudah ganti scene-nya. Kita kembali ke scene Visual Studio Code-nya. Kita akan perbaiki beberapa kode supaya merah yang di atas itu tidak kelihatan lagi, kan lucu toh. Lucu toh lagi, kan kelihatan lucu gitu. Jadi kita bikin pakai clear. Nah, yang kita clear itu apa? Kita mau nge-clear yang di atas ini sebenarnya. Kita copy saja. Copy. Kita masukin di sini. Gitu. Tidak usah merepotkan diri. Kita copy saja. Kita save. Oke. Nah. Clear rect lagi. Oke. Nah, di sini itu akan seperti ini. Jadi kalau misalnya saya reload nih, dia ke bawah tuh, keren kan? Dia sudah bisa ke bawah, tapi di sini saya nggak mau dia punya background itu jadi hitam, kan kelihatan aneh gitu. Nah, oleh karena itu, maka kita pindahin saja. Ini hapus saja. Saya mau pindahin ini yang awalnya di atas. Kita pindahin semua ke dalam function-nya. Begini. Nah, apa yang saya lupa di sini? Oke. Nah, sekarang, nah ini nanti tidak akan bergerak sih. Oke, apa yang saya lupa di sini? Oke, saya save lagi. Tadi error sebenarnya. Nah, ini dia akan berubah warna jadi putih. Nah, lihat. Ini membuat si merahnya tuh tidak ada lagi. Keren ya. Jadi tadi warna hitam. Nah, sekarang kita buat dia warna putih. Gitu. Nah, sekarang kita sudah bisa buat dia bergerak gitu. Oke. Mungkin sampai di sini saja. Tidak banyak, tidak lama ya pembelajarannya. Tapi nanti di video selanjutnya itu tuh nanti kita akan buat dia tuh punya batasan, karena di sini tuh dia masih bisa jalan sampai ke bawah gitu. Kita akan buat dia punya batasan. Nggak kelihatan lagi. Nah, ini. Nah, kita mau buat ada batasannya, karena ini belum ada batasannya. Dia akan ke bawah terus. Sorry, tadi saya lagi itu saya punya lambung itu mengeluarkan soda lambung, asik, soda lambung. Oke, jadi nanti di video selanjutnya kita akan buat bagaimana caranya kita buat batasan untuk si gamenya gitu. Oke, mungkin pembelajarannya segitu saja, tidak banyak. Ini 24 menit di sini nih. Entah 24 menit atau berapa menit saya nggak tahu. Saya cuma ngarang. Tapi ya tidak banyak dia punya video. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
cekau, asik, cekau.